Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa mushollian ala rasulillah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah para pemirsa channel Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengulas prediksi di tahun 2023 terkait dengan terjadinya resesi ekonomi secara global. Jadi keadaan resesi ekonomi itu ditandai dengan kecilnya PDB suatu negara dibandingkan dengan inflasi kebutuhan-kebutuhan pokok di dalam negeri itu. Dan disinyalir bahwa resesi ekonomi di tahun 2023 ini bermula dari benua Eropa, di Uni Eropa, yang ditandai dengan beberapa kejadian. Yang pertama adalah kolapsnya mata uang Uni Eropa euro terhadap dolar Amerika Serikat, termasuk pergantian kepemimpinan di Inggris dan juga disinyalir adanya pengaruh perang Ukraina-Rusia. Nah, lantas di kuartal pertama 2023 diprediksikan Amerika Serikat juga mengalami resesi. Nah, resesi yang bermula dari negara-negara maju, negara-negara besar juga kan berdampak kepada negara yang lain, terutama juga Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia itu aman terhadap resesi? Dengan dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mencapai 5 atau 5,1%. Di samping itu inflasi di Indonesia dikatakan masih aman, 4,59%. Konsumsi generasi muda ya melalui e-commerce itu sekitar 85%, artinya daya beli masyarakat masih terkendali. Maka sebenarnya para pemirsa channel Hidup Berkah yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa kondisi Indonesia sebelum resesi itu tidak baik-baik saja. Nah, ketika terjadi resesi ekonomi di tahun 2023, ibaratnya Indonesia menghadapi badai dalam kondisi yang sudah lemah. Nah, ada beberapa indikasi yang menunjukkan itu. Yang pertama, utang Indonesia itu sekitar 7.554,26 triliun rupiah. Dan ini rasionya terhadap PDB 40%. Dengan tax rasio Indonesia hanya 10%, dan itu paling lemah di negara ASEAN. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan negara maju, tax rasio terhadap PDB itu 35%. Dan mereka kemudian menargetkan maksimal itu 60% rasio utang terhadap PDB. Nah, ini Indonesia sudah 40%. Bagaimana dikatakan bisa aman dan terkendali? Nah, ini satu hal. Nah, artinya perekonomian Indonesia dalam babak yang krusial dan berbahaya. Bisa terancam gagal bayar seperti yang terjadi pada Zimbabwe. Itu terancam gagal bayar sehingga mata uangnya digantikan dengan mata uang Cina. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah Indonesia itu menduduki peringkat 73 negara termiskin dari 100 negeri termiskin di dunia. Nah, kalau kita merujuk kepada tingkat kemiskinan yang dilansir oleh ADB, Bank Dunia, itu 2,5%.